Sebelum lahirnya Persib Bandung, sekitar tahun 1923, di kota Bandung telah berdiri klub sepak bola Bandung Inlandse Voetbalbond, atau yang biasa dikenal dengan BIVB. BIVB sendiri merupakan sebuah organisasi perjuangan kaum nasionalis kala itu, yang diketuai oleh Syamsuddin, dan kemudian dilanjutkan oleh Atot, yang merupakan putra dari pahlawan nasional Dewi Sartika. Singkat cerita, pada tanggal 19 April tahun 1930 di Yogyakarta, lahirlah Organisasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, BIVB Bandung, merupakan salah satu pendiri organisasi PSSI tersebut. Setahun kemudian, kompetisi tahunan antar kota atau perserikatan diselenggarakan. Tidak diketahui mengapa tiba-tiba saja BIVB menghilang. Lalu muncullah dua perkumpulan sepak bola yang juga diwarnai dengan nasionalisme Indonesia, yakni Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung dan National Voetbalbond. Kemudian, pada tanggal 14 Maret tahun 1933, kedua perkumpulan itu sepakat melakukan fusi, dan lahirlah klub sepak bola Persib Bandung seperti yang kita kenal sekarang. Di awal keikutsertaan Persib di kompetisi antar kota ini pada tahun 1933, Persib tumbang melawan VIJ Jakarta. Persib berhasil menjadi juara pada tahun 1937, setelah mengalahkan Persis Solo dengan skor 2-1. Di tahun-tahun berikutnya Persib gagal mempertahankan gelar juaranya, dan hanya mampu menjadi juara ketiga pada kompetisi tahun 1939. Memasuki awal dekade 40-an, situasi politik di tanah air kala itu mengganggu jalannya kompetisi perserikatan. Kompetisi hanya bisa digelar pada tahun 1941, 1942, dan 1943. Pada tahun 1941, Persib selaku tuan rumah kompetisi perserikatan, gagal meraih hasil yang maksimal. Muharam Rostiana. Pada dekade ini, prestasi Maung Bandung tidak begitu mencuat. Pada tahun 1950 Persib hanya menjadi runner-up dalam kejuaraan yang bersamaan dengan Kongres PSSI. Persib hanya mampu menempati posisi ketiga pada tahun 1952 di Surabaya, tahun 1954 di Jakarta, dan tahun 1957 di Padang. Maung Bandung mulai naik pada tahun 1959. Namun sayang, lagi-lagi Persib gagal menjadi juara setelah dikalahkan PSM Makassar 1-2 di lapangan bola Ikada, Jakarta. Pada musim kompetisi 1961, Persib berhasil menjuarai kompetisi perserikatan setelah memperoleh poin tertinggi di putaran final yang diikuti 7 kontestan. Tetapi setelah itu di tahun-tahun berikutnya prestasi Persib kembali melorot, dan gagal mempertahankan gelar pada kompetisi perserikatan 1964 dan 1965 di Jakarta. Memasuki dekade 1970-an, tidak ada prestasi yang dicatatkan oleh Persib, meskipun tidak meraih prestasi di kompetisi mayor, tetapi Persib masih berprestasi di turnamen-turnamen seperti Surya Cup Surabaya 1978, Yusuf Cup Makassar, dan Tugu Muda Semarang. Di ketiga turnamen tersebut Persib mampu tampil sebagai juara. Pada musim 1983, Persib dikenal bersaing ketat dengan PSMS Medan. Laga pamungkas yang terjadi dalam perebutan gelar juara perserikatan 1983 itu, berakhir dengan skor kacamata pada 90 menit pertandingan dan babak tambahan waktu. Pertandingan kemudian dilanjutkan dengan babak adu penalti, yang pada akhirnya pertandingan itu dimenangkan oleh PSMS Medan dengan skor 3-2. 2 tahun kemudian, tepatnya di musim 1985, Persib dan PSMS Medan kembali bertemu di partai final kompetisi perserikatan. Laga pada tanggal 23 Februari tahun 1985 itu dikenang sebagai partai yang ditonton 150.000 orang. Pertandingan yang berakhir 2-2 pada 90 menit pertandingan dan babak perpanjangan waktu, kemudian dilanjutkan dengan adu penalti, dan lagi-lagi Persib harus takluk oleh PSMS Medan dengan skor 3-2. Persib akhirnya mampu menjadi juara divisi utama pada tahun 1986. Itu kali pertamanya Persib menjadi juara sejak musim 1961. Selain memenangkan kompetisi perserikatan, Persib juga memenangkan Piala Sultan Hasanal Bolkiah. Namun seperti yang sebelumnya, Persib gagal mempertahankan gelar juara divisi utama pada musim berikutnya yakni musim 1987. Di musim 1988, Persib kalah bersaing dengan Persebaya yang tampil sebagai juara, dan Jakarta sebagai runner-up di musim itu.
Di awal dekade ini, Persib hanya mampu lolos ke semifinal, usai takluk dari PSM Makassar dengan skor 1-2. Dalam perebutan posisi ketiga, Maung Bandung harus kembali takluk oleh Persebaya dengan skor 1-2. Ini menjadi hasil terburuk Persib sejak kebangkitannya di dekade 1980 awal. Pada musim 1994, kompetisi perserikatan merupakan kompetisi yang terakhir, sebelum dileburkan menjadi Liga Indonesia. Di musim 1994 ini, Persib kembali menjuarai divisi utama usai menaklukkan PSM Makassar dengan skor 2-0, pada tanggal 17 April tahun 1994. Mulai musim 1994, PSSI memutuskan untuk mengakhiri dualisme kompetisi, dengan menggelar Liga Indonesia. Sebanyak 34 tim yang tergabung dalam Liga Indonesia, akan dibagi menjadi 2 wilayah. Setiap wilayah yang terdiri dari 17 klub akan bermain tandang kandang. 4 tim teratas akan lolos ke babak 8 besar, sedangkan 2 tim terbawah akan didegradasi ke divisi 1. Di ajang Liga Indonesia ini, Persib mampu lolos ke babak final. Laga yang digelar pada tanggal 30 Juli tahun 1995 itu, mempertemukan Persib Bandung dan Petrokimia. Gol yang diciptakan Sutiono pada menit 76 itu, mampu mengantarkan Persib Bandung sebagai juara Liga Indonesia. Berkat keberhasilan Persib menjuarai Liga Indonesia, Persib menjadi utusan Indonesia dalam mengikuti ajang Liga Champions Asia. Namun Persib hanya mampu menembus babak perempat final. Meskipun demikian, pelatih Persib kala itu Indra Thohir, mendapatkan gelar sebagai pelatih terbaik AFC 1995. Liga Indonesia mengalami perubahan setelah dibentuknya Liga Super Indonesia, di mana klub tidak lagi diperbolehkan menerima bantuan dana dari pemerintahan daerah, maka didirikanlah PT Persib Bandung bermartabat untuk menaungi Persib Bandung. Singkat cerita, Persib Bandung kembali membuat heboh pesepak bolaan Indonesia, di mana Persib kembali menjuarai Liga Super Indonesia tersebut, dengan mengalahkan Persipura Jayapura di partai final melalui drama adu penalti dengan skor 3-5. Ferdinand Sinaga dinobatkan sebagai pemain terbaik Liga Super musim 2014. Musim pertama Persib di Liga 1, lagi-lagi Persib membuat heboh Indonesia, dengan mendatangkan mantan pemain Liga Top Eropa, yakni Essien, dan kini klub Persib Bandung tengah ditangani oleh mantan pelatih Timnas Indonesia, Luis Milla.